Jebolan Juventus yang sempat terbuang kini juara bersama Persib. Jalan terjal Persib tapaki tangga juara musim ini. Gelar juara Persib musim ini paling sempurna sepanjang sejarah. Jebolan Juventus yang sempat terbuang kini juara bersama Persib. Perjalanan karir yang tidak mudah bagi mantan pemain Juventus sekaligus pemain asing Persib Bandung, Stefano Beltram. Ex-wonderkid Italia itu sempat mengalami kesulitan saat meniti karir di Eropa sebelum akhirnya dicomot Persib Bandung hingga kemudian sukses mempersembahkan gelar juara Liga 1 musim ini. Stefano Beltram memulai karir bersama tim junior Novara dan sempat bergabung dengan tim kelompok umur Juventus. Meski terbilang cukup lama berada di tim junior Juventus atau lebih dikenal dengan Juventus Primavera, Stefano Beltram mengalami kesulitan untuk menembus tim utama. Ia pun melakukan debut profesional pertamanya dengan bergabung bersama salah satu klub Italia, Bari, dengan status pinjaman. Beberapa kali Stefano Beltram sempat ditarik ke Juventus, namun ia juga tetap kesulitan untuk mendapatkan menit bermain hingga akhirnya kerap kali dipinjamkan kembali ke berbagai klub lain. Tahun 2020 lalu, Stefano Beltram akhirnya dilepas Juventus dengan status bebas transfer ke salah satu klub Liga Bulgaria, CSKA Sofia. Hanya satu musim bersama CSKA Sofia, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut kemudian dipinang klub Portugal Maritimo selama 2 musim. Kontraknya di Maritimo tak diperpanjang pada 1 Juli 2023 lalu. Praktis pria kelahiran Biella, Italia itu tidak ada satupun klub yang berminat menggunakan tenaganya hingga kemudian tawaran datang dari Mau Bandung. Stefano Beltram didatangkan Persib pada tanggal 27 November 2023. Ketika itu satu slot pemain asing mengalami kekosongan setelah Persib Bandung tidak memilih mempermanenkan kontrak kepada Levi Madinda yang bersatu sebagai pemain pinjaman dari Johor Darul Taksim. Usai menganggur alias tanpa klub dalam beberapa bulan, Stefano Beltram pun akhirnya memilih bergabung bersama Persib Bandung dengan durasi kontrak 7 bulan hingga Liga 1 musim ini berakhir. Meski dalam waktu yang cukup singkat, Stefano berhasil tampil cukup impresif di lini tengah hingga sukses membawa Persib Bandung juara. Bersama Persib, pemain yang akrab disapa Teto itu telah melakoni 16 pertandingan Liga 1 musim ini dengan mengantongi 4 gol serta 3 assist. Dengan kontribusinya sudah selayaknya, manajemen Persib segera memberikan Beltram kontrak baru di skuad Bojan Hodak. Jalan terjal Persib tapaki tangga juara musim ini. Setelah hampir 10 tahun sejak Ahmad Jufrianto mencetak gol penentu kemenangan Persib Bandung dalam adu penalti melawan Persipura Jayapura di final IASL 2014 di Stadion Jakabaring, Palembang, sekaligus membawa Persib menjadi juara. Persib Bandung akhirnya kembali meraih gelar juara Liga Indonesia ketiganya pada tahun 2024. Tentu bukan hal yang mudah setelah melewati beberapa kali hampir juara dan gagal karena hal-hal non-teknis. Gelar juara kini menjadi hal yang nyata dan berada dalam genggaman. Jika melihat ke belakang, Persib mengawali musim ini dengan hasil yang kurang baik. Bahkan Maung Bandung pernah menempati urutan ke-16 klasemen sementara Liga 1. Puncaknya pada saat itu Luis Milla sebagai pelatih kepala tiba-tiba memilih untuk mengundurkan diri, diikuti oleh asistennya, pelatih fisik, dan juga seorang penerjemah. Belum lagi hubungan yang kurang harmonis antara Bobotoh dengan manajemen hingga aksi boikot yang dilakukan oleh komunitas Bobotoh akibat bobroknya sistem tiket serta manajemen yang terkesan anti kritik. Bojan Hodak bukanlah nama yang asing di sepak bola Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Dia pernah menangani timnas Malaysia U19 dan juga beberapa klub di Liga Malaysia. Sementara di Indonesia, dia sebenarnya pernah melatih PSM Makassar pada tahun 2020 sebelum akhirnya liga dihentikan karena pandemi. Di luar ekspektasi, Bojan Hodak dapat beradaptasi dengan cepat dan berhasil mengubah kondisi tim dalam waktu yang singkat.
Pengalaman dia di sepak bola Asia Tenggara sepertinya sangat membantu. Bojang sukses menerapkan pragmatis football di Persib. Gaya mainnya sebenarnya cukup tidak biasa bagi Persib, apalagi jika dibandingkan dengan gaya main era Luis Milla sebelumnya. Tetapi siapa peduli, sekalipun dia memasang Wahaji Umul sebagai bek tengah, yang penting menang. Hal ini terbukti dengan raihan dari 14 laga tak terkalahkan semenjak dia menangani tim. Sampai pada akhirnya Bojan Hodak berhasil mengantarkan Persib keluar sebagai juara setelah finish di peringkat kedua pada regular series. Persib sukses mengalahkan Bali United di semifinal dan juga menundukkan Madura United di partai final. Gelar juara Persib musim ini paling sempurna sepanjang sejarah. Dikutip dari laman resmi simamau.com, tentu bukan hal yang mudah bagi Persib untuk juara musim ini, apalagi pertandingan semifinal dan final dimainkan selama 2 leg. Namun lagi-lagi pengalaman berbicara. Bahkan di laga final, skuad Bojan Hodak berhasil mengalahkan Madura di kandang dan tandang dengan agregat gol 6-1 untuk kemenangan Persib. Banyak hal menyenangkan yang terjadi ketika tim Persib berhasil meraih gelar juara di musim ini. Mulai dari Bojan Hodak yang mematahkan kutukan pelatih asing yang tidak bisa membawa Persib juara, duo Brasil Ciro David yang bermain luar biasa musim ini, Klok yang berhasil mencicipi gelar juara liga pertamanya, Beckham yang bisa juara bersama Persib di setiap kelompok umur, Anjupe yang bisa 2 kali juara bersama Persib, Bli Made yang bisa juara sebagai pemain dan asisten pelatih, Rezaldi yang bisa juara di Bandung, juga Nick yang akhirnya bisa merasakan gelar juara pertamanya bersama Persib setelah hampir 5 musim memperkuat tim. Dan yang lebih mengharukan lagi adalah banyak putra daerah yang akhirnya bisa membawa Persib menjadi juara di musim ini, diantaranya adalah Febri dan Hen-Hen. Sempat mengalami masa-masa sulit, Bau mampu bermain cukup baik dalam beberapa pekan terakhir Liga, bahkan mencetak gol di semifinal. Begitu juga dengan Hen-Hen. Setelah Putu Gede terpaksa hengkang, Hen-Hen dipanggil kembali dari masa peminjaman. Dia bermain nyaris tak tergantikan di posisi bek kanan, juga mampu bermain solid di babak semifinal dan final. Kemudian juga kredit tinggi untuk Deddy Kusnandar yang memiliki peran sangat penting di musim ini. Akhirnya Dado bisa menyempurnakan karir sepak bolanya dengan menjadi juara bersama Persib. Terima kasih untuk semua yang telah berjuang bersama dan membawa Persib juara musim ini, termasuk para pemain yang pergi di paruh musim. Selamat merayakan Bobotoh.